Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini, kita bakal coba, bongkar tumpukan catatan sama sumber yang udah kamu kumpulin soal Bitcoin nih. Misinya sih jelas ya. Kita mau saring intisari paling penting dari semua bahan ini. Apa itu Bitcoin? Kenapa kok bisa ada nilainya? Terus gimana cara kerjanya? Sama juga, apa aja resikonya? Plus, mungkin sedikit strategi lah kalau kamu tertarik ikutan. Oke deh, langsung aja kita mulai ya. Berdasarkan materi yang ada di depan kita nih, Bitcoin itu kan mulainya sekitar 2008, atau 2009 ya, oleh sosok yang agak misterius, Satoshi Nakamoto. Nah, poin penting banget di sini. Ini tuh mata uang digital pertama loh yang sukses mecahin masalah double spending itu, tanpa butuh perantara. Dan yang bikin heboh juga, jumlahnya itu loh, dibatasi banget. Cuma bakal ada 21 juta koin. Titik. Betul, dan batasan jumlah itu langsung jadi kontras yang tajam banget ya sama uang fiat yang biasa kita pakai. Uang biasa kan ya gitu deh, pemerintah atau bank sentral bisa cetak terus ya kan, ujung-ujungnya risiko inflasi. Nah, Bitcoin seperti yang ditekankan di catatanmu itu sifatnya terdesentralisasi. Nggak ada satu bos gitu. Nilainya sumber-sumber kita ini nunjuk ke kombinasi antara kegunaan, jadi bisa buat transaksi global langsung antar pengguna tanpa perantara, sama kelangkaan. Yaitu tadi, batas 21 juta koinnya itu, makanya sering banget disebut emas digital. Analoginya ke mana? Menarik banget soal desentralisasi itu. Jadi kalau nggak ada bank atau katakanlah bosnya gitu, gimana transaksi bisa aman, bisa tercatat dengan benar? Catatanmu nyebut soal blockchain sama miner. Gimana tuh? Tepat sekali. Jadi coba bayangin blockchain itu kayak buku kas digital raksasa gitulah. Semua orang bisa lihat, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa ngubah datanya sendirian. Setiap transaksi itu dikumpulin dalam blok. Nah, para miner ini mereka tuh kayak ya berkompetisi gitu, pakai komputer super kencang buat validasi transaksi dan nambahin blok baru ke rantainya. Proses validasi ini yang memastikan nggak ada kecurangan, sekaligus ini juga cara Bitcoin baru diciptakan sebagai semacam hadiah buat para miner. Ini juga nih alasan kenapa transaksi Bitcoin butuh waktu konfirmasi. Biasanya sih antara 10-45 menit. Nggak instan, tapi ya prosesnya emang butuh kerja komputasi itu. Oke. Jadi kekuatan matematika sama jadikan para miner ini yang ibaratnya gantiin peran bank buat bikin orang percaya sama sistemnya. Persis. Itu dia inti dari sistem trustless yang banyak disorot di materi kita. Kamu nggak perlu percaya sama orang atau institusi tertentu. Cukup percaya sama protokol matematikanya dan kriptografinya. Sekali transaksi masuk dan tervalidasi di blockchain, wah itu secara praktis udah nggak mungkin diubah lagi. Transparansi sama keamanan ini yang jadi daya tarik utamanya, gitu. Oke, paham deh soal konsep dasarnya. Terus, kalau misalnya nih, ada yang mau punya Bitcoin, materi kamu jelas banget nyebut exchange sebagai cara paling gampang ya. Dan nggak harus beli satu koin utuh kan, bisa beli pecahan kecilnya. Apa tadi namanya? Satoshi. Tapi soal mining sendiri, sumbermu bilang sekarang udah hampir mustahil ya buat individu biasa. Bener sekali. Udah lewat masanya mining pakai laptop atau komputer rumahan. Sekarang itu didominasi sama perangkat super khusus namanya ASIC. Itu mahal banget alatnya dan boros listriknya luar biasa. Bahkan salah satu catatanmu mungkin ninggung juga ya ini, ironisnya malah bisa bikin mining jadi tersentralisasi di beberapa pihak besar aja. Jadi ya beli di exchange memang jalur yang paling realistis lah buat kebanyakan orang sekarang. Nah, ini dia nih. Setelah beli, nyimpennya ini katanya krusial banget. Materi yang kamu kumpulin ini keras banget nekenin soal wallet sama private key. Ini kedengarannya kok titik paling rawan ya? Bener nggak? Sangat rawan. Betul banget. Private key itu ibaratnya ya nyawanya Bitcoin kamu deh, simpelnya gitu. Kalau kamu kehilangan kunci itu, atau lebih parah lagi kalau dicuri, ya udah, asetmu lenyap permanen. Nggak ada itu ceritanya telepon customer service minta reset password. Makanya hardware wallet yang bentuknya fisik, offline, atau bahkan paper wallet sering banget direkomendasiin sama sumber-sumber ini sebagai yang paling aman dari hacker online. Wallet yang ada di exchange itu memang praktis sih, nggak bisa dipungkiri, tapi ya risikanya jelas lebih tinggi. Mirip kayak nitipin emas di tempat yang bisa aja dirampok gitu. Wah, risiko ini penting banget dicatat nih. Selain soal kehilangan kunci tadi, catatanmu juga penuh banget sama peringatan soal volatilitas harga. Gila-gilaan katanya naik turunnya. Ya, volatilitas itu. Ada yang bilang itu fitur bukan bug. Tapi memang itu risiko utama yang harus dihadapi.
Nilainya bisa naik tinggi, tapi bisa juga anjlok parah dalam waktu singkat, bahkan hitungan jam. Ditambah lagi, ya resiko exchange-nya kena hack, terus banyak penipuan atau scam yang ngincer pengguna baru, belum lagi soal ketidakpastian regulasi dari pemerintah di banyak negara. Semua itu jadi faktor resiko yang perlu kamu timbang baik-baik. Detailnya kan ada tuh di materi darimu. Dengan resiko segede itu, strategi investasi jadi penting banget ya pastinya. Sumbermu nyebut beberapa pendekatan nih. Ada hodl atau simpen jangka panjang, terus trading aktif, jual beli cepat. Ada juga diversifikasi, jadi jangan taruh semua telur di satu keranjang Bitcoin, sama dollar cost averaging. Itu yang beli rutin jumlah kecil ya? Ya, dan jangan pernah, ini perlu diulang, jangan pernah investasikan uang yang kamu nggak sanggup kalau sampai hilang. Itu aturan emasnya. Pokoknya itu. Oke deh. Jadi, kalau kita coba tarik benang merah nih dari semua materi yang udah kita bedah bareng. Bitcoin ini semacam inovasi mata uang digital yang unik ya. Desentralisasi, jumlahnya terbatas banget. Terus dia jalan di atas teknologi blockchain yang diamankan pakai kriptografi. Nilainya juga unik, gabungan antara fungsi transaksi sama kelangkaan itu tadi. Tepat. Potensi keuntungannya emang besar, nggak bisa dipungkiri. Tapi ya itu, datangnya sepaket sama risiko yang sama besarnya juga. Terutama volatilitas harga sama isu keamanan. Jadi memahami secara mendalam plus minusnya apa aja, itu kunci banget sebelum kamu memutuskan buat terlibat lebih jauh. Sip. Dan sebagai penutup nih, ini ada satu pertanyaan buat kamu renungkan lebih lanjut, yang sebenarnya muncul dari perdebatan di dalam sumber-sumber kita ini. Mengingat sifatnya yang terbatas banget dan independen dari sistem keuangan tradisional, kira-kira masa depan Bitcoin ini cuma bakal jadi semacam penyimpan nilai digital aja ya? Kayak emas versi baru gitu? Ataukah potensinya emang benar-benar bisa mengubah cara kita semua bertransaksi dan berinteraksi dengan uang secara fundamental di panggung dunia? Nah, itu sesuatu buat dipikirin lagi deh.